Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Anissa Jamilati Solihah dari PAI 6A dengan NPM 2111050100256. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan dan juga kemunduran dari dinasti Turki Utsmani. Nah, jadi kerajaan Turki Utsmani ini didirikan pada tahun 1281 atau pada abad ke-13 awal dan didirikan oleh Utsman bin Ertugrul di Asia Kecil. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kerajaan Turki Utsmani ini berekspansi, yaitu meluaskan wilayahnya hingga kemana-mana, sehingga yang tadinya wilayahnya kecil, akhirnya wilayahnya bisa menyebar cepat dan juga luas. Nah, kenapa kerajaan Turki Utsmani bisa berekspansi secara cepat dan luas? Hal ini disebabkan karena kekuatan militernya yang bagus gitu. Jadi dengan adanya dukungan militer di dalam kerajaan tersebut, sehingga menyebabkan kerajaan Turki Utsmani bisa berekspansi secara cepat. Nah, kemudian kerajaan Turki Utsmani ini mengalami puncak kejayaan di masa Sulaiman bin Salim atau yang biasa disebut dengan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kenapa Sulaiman bin Salim ini disebut dengan Sulaiman Al-Qanuni? Ini disebabkan karena beliau menyusun kembali sistem-sistem perundang-undangan dengan secara teratur dan lebih baik, sehingga akhirnya beliau diberi gelar Al-Qanun. Al-Qanun sendiri itu merupakan kitab ya, jadi kitab-kitab perundang-undangannya itu dirapihkan kembali dengan secara sistematis seperti itu. Nah, dengan kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang luas ini, akhirnya banyak bidang-bidang yang ikut maju. Jadi bukan hanya kerajaannya saja yang maju, tapi juga bidang-bidang yang lain gitu. Jadi dalam arti bukan hanya militernya saja yang maju, tapi bidang-bidang yang lain juga ikut maju seperti militer. Nah, bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang militer sudah pasti, kemudian ada bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya, dan ada bidang keagamaan. Nah, jadi kemajuan yang pertama yaitu adalah di bidang kemiliteran dan juga pemerintahan. Oke, jadi pada awalnya kerajaan Turki Utsmani ini dipimpin oleh para raja yang kuat. Kuat di sini bukan berarti kuat fisiknya saja, tapi juga kuat psikis, kemudian kuat dari isi otaknya, dalam artian mereka ini pintar dan juga cerdas. Kemudian untuk pertama kalinya kekuatan militer dari kerajaan Turki Utsmani ini bisa terorganisir dengan baik dikala mereka dihadapkan langsung dengan Eropa seperti itu. Jadi mereka melakukan pengorganisasian yang baik, melakukan taktik dan juga strategi tempur yang baik, sehingga dengan begitu mereka tidak menghadapi halangan apapun gitu. Kemudian keberhasilan dari ekspansi wilayahnya kerajaan Turki Utsmani ini ditandai dengan sistem pemerintahan yang semakin teratur gitu. Nah, kemudian dalam mengelola wilayah-wilayah yang luas itu, mereka yakni raja-raja dari kerajaan Turki Utsmani ini bertindak dengan tegas. Nah, kemudian untuk urusan pemerintahan negara diurus langsung oleh Sulaiman Al-Qanuni itu atau Sulaiman bin Salim yang mendapatkan gelar Al-Qanun. Sulaiman bin Salim ini juga disebut dengan Sultan Sulaiman I. Dan Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanun ini diberi gelar Qanun karena Al-Qanun atau Qanun tersebut merupakan kitab undang-undang. Jadi Sultan Sulaiman I ini menyusun kitab undang-undang atau Al-Qanun yang diberi nama Multaqo Al-Abhur dan kemudian dijadikan pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai
sampai datangnya abad reformasi, yaitu pada abad ke-19. Kemudian yang kedua yaitu adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya. Jadi kebudayaan yang ada di Kerajaan Turki Utsmani ini merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya yang ada di berbagai daerah. Jadi masyarakat dari Kerajaan Turki Utsmani ini mengambil kebudayaan dari 3 daerah. Nah, yang pertama yaitu adalah Persia, yang kedua Bizantium, dan juga yang ketiga adalah Arab. Lalu apa sih kebudayaan yang mereka ambil dari 3 daerah tersebut? Nah, yang pertama dari Persia yaitu mereka mengambil kebudayaan bagaimana cara beretika dan juga bagaimana cara bertata krama yang baik kepada orang-orang yang ada di dalam istana kerajaan. Jadi mereka melihat bagaimana orang Persia ini melakukan tata krama yang baik, melakukan etika yang baik kepada orang-orang di dalam istana kerajaan, sehingga dengan apa yang mereka lihat akhirnya mereka contohkan, kemudian mereka jadikan apa yang mereka lihat tersebut menjadi budaya yang ada di dalam kerajaan mereka. Jadi mereka menyerap apa yang mereka lihat, kemudian akhirnya mereka mengimplementasikannya ke dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan yang mereka ambil dari Bizantium. Kebudayaan yang mereka ambil dari Bizantium ini adalah kebudayaan mengenai organisasi pemerintahan dan juga kemiliteran. Jadi mereka belajar bagaimana supaya memiliki kekuatan militer yang baik, yang bagus, dan juga bagaimana caranya agar membangun pemerintahan, agar membangun negara, atau agar membangun suatu kerajaan dengan sistem pemerintahan yang baik dan juga sistematis dengan teratur, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kebudayaan yang mereka ambil dari Arab. Nah, mereka mengambil kebudayaan tentang ajaran-ajaran ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga keilmuan dan huruf. Jadi mereka belajar mengenai bagaimana caranya mengolah ekonomi, menata caranya, bagaimana mereka melakukan ekonomi dengan baik. Terus juga mereka mempelajari tentang bagaimana sih hubungan kemasyarakatan yang baik, dan juga mereka mempelajari ilmu pengetahuan serta bahasa dari Arab. Nah, Turki Utsmani ini memiliki Jadi Turki Utsmani ini lebih terfokus pada bidang kemiliterannya saja gitu. Jadi karena bidang kemiliterannya ini terlalu menonjol, akhirnya bidang ilmu pengetahuannya pun kurang. Jadi bidang ilmu pengetahuannya itu gak semenonjol bidang kemiliterannya gitu. Nah, dengan tidak menonjolnya bidang ilmu pengetahuan, sehingga pada hazanah-hazanah Islam yang sering kita baca cendekiawan dari Kerajaan Turki Utsmani ini tidak terlalu terlihat ya. Namun ada juga cendekiawan dari masa Turki Utsmani ini, dari Kerajaan Turki Utsmani ini, yaitu adalah Nasuh al-Matroki gitu. Nah, meskipun begitu, Kerajaan Turki Utsmani juga memiliki perkembangan di bidang seni ya, di bidang seni arsitektur, yaitu bangunan-bangunan masjid yang indah. Yang terakhir yaitu adalah kemajuan di bidang keagamaan. Jadi pada tradisi masyarakat Turki Utsmani, agama itu memiliki peranan yang besar gitu. Kemudian masyarakat juga digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan yang sangat terikat dengan syariat. Pada masa itu, fatwa ulama itu menjadi acuan ya. Jadi ulamanya itu disebut dengan mufti. Mufti itu adalah orang yang berfatwa dan juga berijtihad gitu. Mufti ini merupakan pejabat tinggi ulama, dan tanpa keputusan mufti maka kita tidak bisa memutuskan suatu hukum. Jadi misalnya kerajaan
Kerajaan Turki Utsmani ingin mensahkan suatu hukum, ingin membuat keputusan tentang suatu hukum. Tapi jika sang raja tidak berkonsultasi atau tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan mufti atau ulama tadi, maka hukum yang dibuat oleh raja tersebut tidak bisa ditetapkan. Jadi suatu hukum yang ingin ditetapkan itu harus didiskusikan dahulu dengan mufti. Jadi kalau misalkan mufti sudah bilang iya atau mufti sudah menetapkan bahwa hukum itu boleh diberlakukan, maka raja pun bisa memberlakukan hukum tersebut gitu. Hal ini disebabkan karena tadi mufti merupakan ulama tertinggi. Jadi mufti mungkin di sini jabatannya itu setara dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada di kerajaan gitu. Dan mufti juga merupakan salah satu pejabat pejabat ulama, dan dia pun mungkin bisa disebut lebih tinggi dari raja. Kenapa? Karena itu tadi, raja ingin membuat keputusan tapi harus dengan diskusi dengan mufti terlebih dahulu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang luas. Nah, kenapa sih wilayah kekuasaan yang luas ini menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan Turki Utsmani? Padahal wilayah kekuasaan yang luas ini menandakan bahwa kejayaan kerajaan Turki Utsmani gitu. Kenapa dia bisa dijadikan faktor? Nah, ternyata jawabannya itu adalah karena administrasi pemerintahannya itu rumit. Jadi dengan wilayah yang luas, pemerintahannya ini nggak bisa memegang daerahnya dengan baik gitu. Kemudian selain karena administrasi pemerintahan yang tidak beres, adapun faktor yang lain yaitu adalah para penguasa dari kerajaan-kerajaan lain ini sangat berambisi untuk menguasai wilayah-wilayah dari kerajaan Turki Utsmani tersebut gitu. Nah, dengan adanya ambisi yang kuat dari para pemimpin kerajaan-kerajaan lain, akhirnya menyebabkan kerajaan Turki Utsmani ini perang dengan kerajaan-kerajaan yang ingin merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, dengan adanya perang tersebut, akhirnya menyedot potensi kekuatan militer dari kerajaan Turki Utsmani. Padahal potensi dari kerajaan Turki Utsmani, potensi militer dari kerajaan Turki Utsmani itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi bukan hanya untuk perang. Nah, karena mereka sudah berperang dengan kerajaan-kerajaan yang lain, akhirnya potensi tersebut tersedot sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Turki Utsmani ini adalah heterogenitas penduduk. Jadi kerajaan Turki Utsmani ini memiliki masyarakat yang hetero atau bermacam-macam. Nah, bermacam-macam di sini bisa dilihat dari agamanya, rasnya, etnisnya, dan juga adat istiadatnya gitu. Kemudian untuk mengatur penduduk yang beragam dan wilayah yang luas tersebut, kerajaan Turki Utsmani ini membutuhkan organisasi pemerintahan yang teratur. Jadi, mengapa heterogenitas penduduk menjadi salah satu faktor keruntuhan? Nah, itu disebabkan karena tidak adanya administrasi yang baik. Jadi lagi-lagi hal ini disebabkan karena administrasi yang kurang baik gitu. Seperti tadi, mengapa wilayah kekuasaan yang luas itu dia bisa menjadi salah satu faktor? Nah, itu disebabkan karena administrasinya yang kurang baik gitu. Jadi sistem pemerintahannya ini nggak benar gitu. Kemudian dari heterogenitas penduduk kemudian akhirnya menyebabkan administrasi yang kurang baik. Nah, dari administrasi yang kurang baik tersebut itu akhirnya membuat
para petinggi wilayah di Kerajaan Turki Utsmani ini merasa seperti beban. Jadi penduduk yang hetero ini seperti beban untuk para penguasa gitu. Nah, karena mengapa heterogenitas penduduk ini menjadi beban? Nah, itu dikarenakan adanya terjadi pemberontakan dan juga peperangan antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya gitu. Jadi penduduk yang bermacam-macam ini tidak selamanya mereka bisa hidup rukun gitu. Nah, faktor yang ketiga yaitu adalah lemahnya para penguasa. Jadi setelah sepeninggal Raja Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani ini dipimpin oleh para raja yang mereka ini lemah. Lemahnya ini dari kepribadiannya dan juga kepemimpinannya. Nah, dengan melemahnya raja, jadi semakin lama semakin lemah, dan akhirnya pemerintahan pun menjadi semakin kacau. Nah, kekacauan pemerintahan ini pun nggak pernah diatasi secara sempurna gitu. Malah semakin lama yang ada semakin parah, sehingga akhirnya ini menjadi salah satu faktor runtuhnya dari kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang keempat yaitu adalah budaya pungli. Nah, pungli ini itu udah menjadi suatu hal yang umum, yang sangat umum dilakukan di kerajaan Turki Utsmani. Jadi pungli ini dilakukan di saat ada seseorang yang ingin menjadi pejabat atau mereka ingin naik jabatan gitu. Nah, singkatnya, gampangnya supaya mereka bisa naik jabatan atau mereka bisa mendapatkan jabatan dengan mudah, mereka akhirnya melakukan pungli atau yang biasa kita sebut dengan menyogok gitu ya. Menyogok orang yang ada di pemerintahan supaya mereka bisa memberikan kita ini jabatan, supaya mereka bisa menaikkan kita jabatan. Padahal belum tentu orang yang menyogok itu mereka punya mereka punya kemampuan yang mumpuni gitu. Tapi biasanya orang-orang yang melakukan pungli memang tidak memiliki kemampuan biasanya, karena mereka hanya ingin jabatan saja gitu. Nah, hal ini juga dialami oleh kerajaan Turki Utsmani. Jadi mereka ingin naik jabatan sementara mereka tidak punya kemampuan, maka akhirnya mereka melakukan pungli. Nah, dengan adanya budaya pungli ini, maka menyebabkan merosotnya moral pemerintah dari kerajaan Turki Utsmani, sehingga semakin lama semakin kacau dan tidak bisa diatasi, dan akhirnya kerajaan Turki Utsmani pun runtuh. Kemudian faktor yang kelima yaitu adalah pemberontakan tentara Janissary. Nah, tentara Janissary ini merupakan tentara yang terkuat yang dimiliki oleh kerajaan Turki Utsmani. Jadi kemajuan ekspansi ini banyak disebabkan oleh kontribusi tentara Janissary. Nah, jadi bisa dibayangkan tentara yang kuat lalu memberontak suatu negara itu seperti apa gitu. Nah, kenapa sih tentara Janissary ini melakukan pemberontakan sehingga akhirnya menjadi faktor runtuhnya dari kerajaan Turki Utsmani? Nah, hal ini disebabkan karena pada saat itu sultan yang berkuasa itu beliau ini melakukan korupsi. Jadi dengan adanya korupsi yang dilakukan dan juga adanya krisis ekonomi, akhirnya tentara Janissary ini memberontak dan akhirnya menjadi salah satu faktor dari runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang keenam yaitu merosotnya ekonomi. Nah, merosotnya ekonomi ini disebabkan karena perang yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi karena perang, kemudian akhirnya ekonomi merosot dan juga pendapatan untuk belanja negara ini menjadi berkurang, sehingga akhirnya ekonominya pun merosot. Jadi bukan cuma pendapatan untuk belanja kebutuhan negara saja, tapi juga pendapatan untuk belanja
untuk biaya perang seperti alat-alatnya mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya kemerosotan ekonomi, lama-lama suatu negara pun akhirnya menjadi administrasinya pun akhirnya menjadi berantakan gitu. Dan ujung-ujungnya maka wilayah tersebut atau kerajaan tersebut bisa runtuh. Kemudian faktor yang terakhir yaitu adalah terjadinya stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Stagnasi adalah keberhentian. Jadi ipteknya ilmu pengetahuan dan teknologinya di kerajaan Turki Utsmani ini terjadi keberhentian. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu memfokuskan pada bidang militer saja, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya ya. Kita semua tahu bahwa kerajaan Turki Utsmani ini sangat terfokus pada bidang militernya saja. Jadi mereka lebih kuat di bidang militernya, tetapi di bidang ilmu pengetahuannya mereka tidak terlalu terlihat, mereka tidak terlalu menonjol dan mereka tidak terlalu memfokuskan di bidang itu. Dan akhirnya karena mereka tidak bisa menyeimbangkan, mereka tidak bisa menyelaraskan, mereka tidak bisa menyantarakan antara militer dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebab itu akhirnya di bidang iptek mereka mengalami keberhentian karena itu tadi, karena mereka terlalu fokus pada bidang militernya saja gitu. Nah, kenapa akhirnya terjadi stagnasi? Kenapa akhirnya ilmu pengetahuannya ini bisa mundur? Nah, itu karena mereka tidak bisa seimbang dengan Eropa, yang mana Eropa ini dia bukan hanya militernya saja, tapi juga ipteknya maju. Jadi militer dan iptek itu berjalan beriringan, jadi mereka seimbang. Sementara itu kerajaan Turki Utsmani tidak seimbang, dan akhirnya dengan mundurnya ilmu pengetahuan akhirnya menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Nah, yang mana kita tahu ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk kemajuan suatu daerah ya, kemajuan suatu negara, kemajuan suatu bangsa. Karena jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka negara tersebut akan runtuh karena mereka menjadi terbelakang, mereka menjadi mundur seperti itu. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai perkembangan dan juga kemunduran dari dinasti Turki Utsmani. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kita juga bisa belajar dan kita juga bisa mengambil hikmahnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.